Hello dong netizen, beberapa minggu terakhir ini kalian pasti udah nonton Wonder Woman dong. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang bagus, itu depends on kalian sendiri. Nah, di sini gue akan ngajakin kalian untuk belajar salah satu efek atau gaya editing atau teknik editing dari sebuah film. Ketika kalian nonton film, nggak usah terlalu mikirin, wih efeknya susah dibuat dengan teknologi tinggi. Carilah efek-efek yang menurut kalian itu bisa kalian kerjakan sendiri atau bisa kalian pelajari sendiri. Salah satu teknik editing yang bakal gue bagiin dari film Wonder Woman adalah time remapping. Contoh time remapping adalah seperti ini. Di film Wonder Woman sendiri, teknik time remapping dipakai saat Wonder Woman lagi berantem. Gue nggak bisa tampilin videonya karena belum keluar dan nggak boleh, itu bakalan kena copyright. Jadi gue ceritain aja, ceritanya waktu dia berantem itu kayak lagi nonjok, tiba-tiba slow motion, tiba-tiba jadi kecepatan normal lagi. Pokoknya intinya ada kecepatan normal, kemudian tiba-tiba slow motion lagi, kemudian cepat lagi. Gue juga sekalian melengkapi tips yang editing seperti Bruno Mars waktu itu. Nah, cara untuk editing time remapping adalah seperti ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita memilih in-nya di mana, video mulai di mana, kita tandain, kita mark in. Lalu kita juga cari di mana dia berhenti. Karena main slow motion tuh harus hemat ya, jadi kita giniin aja. Lalu kita drag video only ke sini. Kita harus make sure videonya bener dan kita akan pilih di mana dia bagian mulai slow motion karena video ini nggak sepenuhnya slow motion nanti. Caranya adalah kita ke efek control, lalu kita cari time remapping di bagian bawah. Ini nggak perlu ditambah, dia langsung ada. Kita langsung aja buka ininya. Kita langsung buka aja tanda panah ini dengan kita klik. Setelah kita buka, kita akan dikasih hal-hal seperti ini. Nah, persen ini mewakili speed atau kecepatannya. Tapi bedanya kalau di sini itu speednya bisa dimainin sesuai dengan waktunya. Jadi enak gitu loh. Nah, kita pilih di mana dia mau slow motion, kita cari di sini, lalu kita pilih keyframe. Kalau kita mau kasih bagian atau perbatasan, kita tinggal kasih yang namanya keyframe. Ini, pencet keyframe. Lalu bagian setelah perbatasan itu bisa kita mainin. Kita turunin contohnya. Kita klik terus kita drag ke bawah. Nah, itu adalah cara untuk menurunkan velocity-nya atau kecepatannya. Nah, lalu kita buka perbatasan tadi. Ini kita buka. Kegunaan dari saat kita membuka keyframe-nya itu mirip di After Effects kalau kita bikin graph. Nah, kita miringin supaya apa? Supaya kecepatan yang turun tadi itu nggak tiba-tiba turun kayak tiba-tiba slow motion, tapi dia ada perbatasannya. Jadi kalau kecepatan dia tuh turunnya lembut, jadi nggak tiba-tiba langsung anjlok gitu kecepatannya. Nah, kita akan bikin juga saat dia balik ke kecepatan semula. Kita tambahin keyframe lagi di bagian endingnya, di bagian dimana kita mau balikin. Lalu keyframe ini kita klik ke atas sampai velocity-nya dan kecepatannya itu sama-sama 100%. Nah, kita cari 100%, dia artinya kecepatan normal. Nah, kalau kita lihat dia akan jadi slow motion kemudian cepat lagi. Tapi sama kayak tadi, kita harus buka dulu perbatasannya. Nah, supaya kecepatannya itu unik kayak tadi, kita juga atur benangnya ini, ya penjahitnya ini kita atur supaya dia konstan, dimiringin, jadi kayak tanjakan gitu. Untuk slow motionnya mungkin akan patah-patah. Oleh karena itu kita kasih yang namanya optical flow. Kalian pencet enter supaya dia render in to out. Untuk yang slow motionnya ada juga yang sebelumnya tentang slow motion, kalian juga wajib tonton. Oke, itu aja episode kali ini. Jangan lupa untuk mengamati film yang kalian tonton. Intinya kalau kalian nonton jangan cuma ngabisin duit lalu seneng lalu pulang. Tapi belajarlah sesuatu dari film yang kalian tonton dan jadikan itu skill buat kalian sendiri. Thank you for watching and always out of the box.